yang udah punya bisnis untuk bantu usahanya bokap. Ya, makanya lu benerin tuh hidup lu biar lebih terarah dikit dong lu. Lu mau tahu nih? Cukup. Sekarang buktiin anaknya gue liatin ya, makin hari makin jadi lu ya. Asal tahu ya, gue kerja buat penuhin kebutuhan keluarga. Orang macam Ai, emang Ai orang macam kayak apa? Emang kenapa orang kayak Ai? Gereja Ai itu namanya The City Light. Itu tuh Udah hari Minggu aja ya. Saya lagi latihan piano sampai kelupaan loh kalau hari ini itu udah hari Minggu lagi nih. Hari yang sangat saya nantikan sekali untuk saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu, Bro dan Sis yang ada di rumah. Pasti tahu dong semuanya kalau hari ini kita mau ngapain nih. Yang paling utama itu kita akan bergabung bersama dengan tim GCC Band. Kita akan menaikkan puji-pujian yang luar biasa sekali dengan tim singer, tim worship leader juga di acara GCC Online Experience. So, saya berharap kita bisa tetap di tempat kita dan kita mau saksikan bersama-sama nanti ibadah bersama-sama. Ada satu kutipan yang saya ingat sampai sekarang ya, ini sangat bagus sekali. Kita mau mencoba untuk jangan menjadi pengacara untuk hidup kita, tetapi menjadi hakim untuk hidup orang lain. Jadi kita mau belajar untuk kita menghadapi hidup-hidup hari ke depan. Kita mau belajar untuk kita bisa mengkoreksi diri kita sendiri sebelum kita mengkoreksi orang lain. Karena apa yang buruk di mata kita belum tentu buruk di mata Tuhan. So, enjoy the show and God bless. Kita semua punya pergumulan. Kita yang Kristen, bukan Kristen. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan ternyata tidak pernah meninggalkan kita. Melewati masa sulit sampai dengan hari ini, kita disertai. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang terbaik bagi kita semua. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
dan terus akui bahwa Tuhan, Dia peduli bagi hidup kita semua. Bapa yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Dia mengerti segala yang kita perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalammu. Mari kita bersama-sama bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita bersyukur sebab sekalipun kita melewati lembah kekelaman, sekalipun kita melewati masa-masa sulit, tapi kita percaya Tuhan terus menyertai. Mari dengan segenap iman, segenap percaya, serukan dan nyatakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, yes, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Segenap hati serukan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sebab Engkaulah Yesus, kami percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur, mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
Bagi semua teman dan mitra dari The City Light dan Gracia Community, bagi teman-teman yang Kristen maupun yang bukan Kristen, terima kasih sudah bergabung dalam episode ini kembali. Terima kasih bagi semua teman dan rekan yang sudah melayani. Terima kasih bagi semua teman-teman yang terus memberi dengan hati yang penuh dengan generosity. Terima kasih juga bagi yang berdoa bagi kami, yang terus bertahan dan menjadi teman kami semua. Bahkan bagi Anda semua yang menonton tayangan online ini kapanpun, dimanapun Anda berada saat ini. Saya betul-betul mengapresiasi apa yang Anda kerjakan dan pertemanan kita. Sebelum kita memulai membahas apa yang Tuhan mau pesankan kepada kita, saya ajak kita semua untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami semua, yang terus menyampaikan pesan yang pribadi dari hatinya Tuhan. Kami berdoa, kiranya di episode ini Engkau berbicara kepada kami. Dan pada saat kami mendengarkan pesan anugerah, pesan hikmat, dan pesan kebenaran Tuhan, satukanlah diri kami yang remuk, hati kami yang remuk, jiwa kami yang mungkin patah, dan bangunkan kami kembali. Biarlah kami disentuh oleh Roh Tuhan, dan mengalami kasih anugerah-Mu kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada tahun 2017, tepatnya 15 Oktober, seorang selebriti Amerika namanya Alyssa Milano post di Twitter. Dia berkata seperti ini, "If all the women who have been sexually harassed or assaulted wrote, 'Me too,' as a status, we might give people a sense of the magnitude of the problem." Kalau semua wanita yang sudah pernah di-abuse secara seksual menulis di status media sosialnya, "Saya juga, me too, aku juga," maka kita mungkin akan memberikan kesadaran begitu besarnya problem orang-orang atau wanita-wanita yang pernah di-abuse secara seksual. Nah, kemudian selebriti-selebriti Amerika seperti Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Jennifer Lawrence, Uma Thurman, dan yang lain kemudian ikut post di media sosial mereka semua. Kenapa? WHO memberikan data seperti ini, kekerasan seks itu dialami 1/3 wanita di dunia ini. ABC News dan Washington Post di tahun 2017 menemukan 54% wanita di Amerika Serikat pernah di-abuse secara seksual dan 95% kasus lewat begitu saja tanpa hukuman. Go unpunished. Jadi Me Too movement sebetulnya sudah dimulai 11 tahun sebelumnya pada tahun 2006 oleh seorang bernama Tarana Burke. Ini adalah sebuah social movement yang melawan sexual abuse dan sexual harassment yang dilakukan oleh orang-orang yang powerful, orang-orang yang punya kuasa, yang punya uang, yang punya otoritas, termasuk orang-orang powerful di organisasi Kristen yang adalah pendeta dan tokoh-tokoh gereja. Nah, kalau Anda Kristen, mungkin Anda kaget-kaget mendengar berita pengakuan beberapa wanita 2-3 bulan yang lalu yang pernah dilecehkan oleh seorang tokoh Kristen terkenal. Ada yang terjadi tahun 2017 pada saat movement Me Too itu juga berkembang, tapi kemudian kasus di tahun 2017 dibungkam. Peristiwanya go unpunished, lewat begitu saja. Saya ingat belasan tahun yang lalu, ada seorang gadis di bawah 20 tahun usianya, berasal dari salah satu pulau di Indonesia ini, ditiduri seorang pendeta yang datang dari salah satu kota besar di Indonesia ini. Kemudian hamil gadis tersebut, rela pergi ke kota besar tersebut, temuin sang pendeta, dan kemudian ketemu di hotel, bertengkar hebat, dibunuh. Kasus itu juga go unpunished, lewat begitu saja tanpa ada hukuman apapun. Dan kasus seperti ini bukan terjadi pada wanita saja, terjadi juga pada anak-anak kecil. 20 tahun lalu yang lebih bahkan, ada seorang tokoh dan penulis top,
Anda mungkin juga sering baca bukunya, mengabuse anak-anak tersebut, anak-anak kecil, sehingga organisasi di mana penulis tersebut ada harus mengeluarkan 2 juta US dollar untuk menutupi kasusnya. Lagi-lagi, go unpunished. Kasusnya lewat begitu saja tanpa hukuman. Dan kasus yang sama kita lihat 1 tahun terakhir bahkan di sekeliling kita, di organisasi kekristenan, ada yang harus mempertanggungjawabkan, tapi sebagian besar go unpunished. Ini yang disebut oleh seorang teolog abad 19, namanya Friedrich Schleiermacher. Dia berkata seperti ini, semua tindakan seperti itu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh gereja adalah heresi, penyesatan. Penyesatan bagi Schleiermacher bukan sekedar tidak mengajarkan doktrin yang benar atau hanya memberikan doktrin yang enteng yang salah. Bukan itu yang dimaksud oleh Schleiermacher tentang heresi. Heresi bagi dia adalah ini. That which preserves the appearance of Christianity and yet contradicts its essence. Penyesatan adalah yang menjaga penampilan kekristenan, tetapi kontradiksi dengan esensi kekristenan. Itu bagi Schleiermacher penyesatan, heresi. Jadi saya mewakili teman-teman saya yang Kristen, mohon maaf kepada teman-teman yang tidak suka dengan gereja, yang bukan Kristen, yang mungkin yang membuat salah satu alasan membuat Anda semua tidak suka dengan gereja dan orang Kristen, karena ada orang-orang seperti saya yang mencoba menjaga penampilan Kristen, tapi kontra dengan esensi Kristen. Tetapi yang terjadi di abad 21 ini, ternyata memang adalah problem sosial manusia. Nah, yang membuat saya suka membaca Alkitab adalah karena Alkitab itu isinya kisah-kisah jujur, menceritakan tokoh-tokohnya jelek-jeleknya juga diceritain. Kisah-kisahnya juga menceritakan situasi-situasi bukan yang sempurna, yang broken, yang hancur, diceritain secara jujur. Ada satu kisah teror dalam Hakim-Hakim 19 ayat sampai 21. Dikisahkan seperti ini oleh penulis kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 19 mulai ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Saat itu, ketika tidak ada raja di Israel, seorang Lewi adalah orang yang berasal dari suku Lewi. Dari 12 suku Israel, suku Lewi adalah suku yang dikhususkan untuk mengurus bait Allah. Jadi mereka adalah orang-orang terhormat yang mengurus rumah Tuhan. Rumah Tuhan pada saat orang datang ke rumah Tuhan dilayani oleh orang Lewi. Ditolong kebutuhan mereka untuk menyampaikan pesan kepada Tuhan, untuk berdoa, untuk mengungkapkan isi hati. Orang Lewi menolong, melayani orang-orang Israel yang lainnya. Jadi orang Lewi adalah orang terhormat. Dan diceritakan orang Lewi ini mengambil seorang gundik dari Bethlehem, Yehuda. Nah, budaya di Israel saat itu sama dengan budaya tetangga-tetangga mereka. Ini zaman ancient Near East atau Timur Tengah kuno. Yang budaya hari itu mengizinkan seorang pria punya istri dan gundik. Makanya ada kisah yang terkenal yaitu Raja Salomo, Raja Israel, 700 istrinya resmi, 300 gundiknya. Itu yang tercatat, yang dihitung. Ya, 700 istri, 300 gundik karena budaya hari itu memang mengizinkan. Nah, kemudian saya tidak akan bacakan semuanya, saya akan ringkas bagi Anda semua. Antara orang Lewi dan gundiknya terjadi pertengkaran. Sehingga kalau suami istri bertengkaran, biasanya istri itu kepingin pulang ke rumah bapaknya. Dan itu yang terjadi. Si gundik pulang ke rumah orang tuanya di Bethlehem. 4 bulan kemudian, sang pria Lewi menjemput dan membawa pulang gundiknya ke daerahnya, yaitu daerah Efraim. Nah, karena perjalanan mereka jauh, mereka harus nginap di sebuah tempat, mereka berhenti di sebuah kota namanya Gibea. Gibea adalah kota juga wilayah Israel, tetapi provinsinya atau wilayah suku Benyamin. Mereka cari-cari rumah, nggak ada yang mau terima, tapi ada seorang pria tua yang menyambut mereka di rumahnya. Sang pria tua kemudian menjamu mereka, kasih mereka makan, kasih mereka minum, lagi ramah tamah terjadi. Dalam Hakim-Hakim 19 ayat 22 diceritakan seperti ini. Orang-orang Dursila kota Benyamin. Orang-orang Dursila itu kaum homoseksual, orang yang orientasinya suka sesama jenis. Mereka datang dan mau meniduri sang pria Lewi. Tapi tuan rumah tidak izinkan,
apa yang terjadi, apa yang dia tawarkan, jangan, itu tamuku terhormat. Tapi tuan rumah beri anak perempuannya dan gundik si Lewi. Tapi orang-orang penyuka sesama jenis nggak mau dengar. Dan saudara kemudian bayangkan, ini yang kemudian dilakukan oleh orang Lewi itu. Dalam ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawa kepada mereka keluar. Kemudian mereka memperkosa perempuan itu rame-rame, semalam-malaman mereka mempermainkan dia sampai pagi. Nah, sang gundik paginya dalam keadaan lemas pulang ke rumah penginapan tuannya. Dia saking lemasnya tidak sanggup mengetuk pintu dan dia jatuh tergeletak di depan pintu di mana tuannya menginap. Tuannya bangun, sang pria Lewi bangun, buka pintu, lihat gundiknya terkapar di depan pintu, tega-teganya dia ngomong kayak begini, ayo bangun, ayo kita pulang, ayo kita pergi. Tapi tidak ada jawaban. Kenapa? Karena gundik ini, wanita ini sekarat. Dan sang pria Lewi kemudian tanpa hati, tanpa perasaan, dia gendong tubuh gundiknya, taruh di atas keledai, lanjutkan perjalanan sampai ke Efraim, dan kemungkinan besar tewas di tengah jalan gundik tersebut. Tapi cerita horor, teror belum stop. Ayat 29 dikatakan seperti ini. Sesampainya di rumah, orang Lewi itu mengambil pisau, dipegangnya lah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya jadi 12 potongan, dan kemudian dikirim ke seluruh daerah Israel. Dan hari itu breaking news nasional di Israel. Kenapa? Bagian-bagian tubuh wanita tersebut, gundik tersebut dipaket satu-satu ke suku-suku Israel. Hari itu belum ada printing press, belum ada percetakan. Jadi pria Lewi ini memakai kulit dan daging gundiknya jadi media berita, media informasi hari itu. Dan tiba-tiba seluruh Israel itu mengalami kehebohan, obrolan orang saat itu berkata seperti ini, hey, gue dengar suku Gad dapat kaki kanan, suku Ruben dapat kaki kiri, suku Yehuda dapat kepalanya. Itu obrolan orang Israel saat itu. Jadi wanita ini menjadi wanita yang diberitakan paling luas, dia mendominasi media sosial, dia jadi berita paling panas, lebih panas daripada kepulangan seseorang dari daerah yang jauh, dia paling dievaluasi, dia paling didiskusikan. Tetapi yang terjadi ini, meskipun dia mendominasi media, tidak ada yang tahu siapa namanya. Unnamed concubine. Dan tiap orang yang melihat kemudian berkata seperti ini, hal yang demikian belum pernah terjadi, belum pernah terlihat sejak Israel keluar dari Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu bicaralah. Nah, kalau kisah ini dijadikan film, ini jadi film yang very dark, violent, gambar-gambarnya substance, inappropriate. Ini tontonan hanya untuk orang 21 tahun ke atas. A Story of Terror. Kalau difilmkan, kemungkinan judulnya akan seperti ini. The Silence of an Unnamed, Raped and Dismembered Concubine. And the Silence of God. Kalau difilmkan judulnya akan sunyinya, diamnya, seorang gundik yang diperkosa, yang tidak punya nama, yang dipotong-potong, dan juga diamnya Tuhan. Kenapa? Tuhan diam aja di sini. Dia sama sekali tidak intervensi apapun. Ya, jadi ini very dark and silent movie. Tapi Anda perlu tahu, ini bukan kisah untuk difilmkan. Ini adalah sebuah kisah untuk Anda dan saya, pembacanya, merespon. Nah, kita tanya dong kalau begitu ya. Kok kisah seperti ini ada di Alkitab? Untuk apa kisah seperti ini ada di Alkitab? Kalau Anda ke gereja cari hal yang rohani, maka coba temukan apa hal rohani dari kisah ini. Kalau Anda membaca Alkitab, Anda mencari hal-hal yang rohani, yang membangun katanya ya. Coba cari hal membangun apa dari kisah ini. Nah, ada beberapa cara orang menafsirkan teks-teks di dalam Alkitab, termasuk menafsirkan kisah ini. Salah satu cara yang sering dipakai adalah penafsiran memakai kerangka penebusan. Framework of redemption interpretation. Jadi penafsiran yang memakai kerangka penebusan. Kerangka penebusan itu artinya begini.
Dari sebuah cerita, dari sebuah teks pasti ada dosanya nih. Makanya ditebus. Ya. Jadi dengan kerangka pemikiran seperti itu, mencoba mencari apa dosa yang terjadi dalam kisah ini, dan apa langkah penebusan yang sedang diceritakan oleh penulis. Nah, tetapi saya kasih warning, kalau Anda memakai penafsiran dengan kerangka penebusan, maka Anda dan saya akan makin twisted melihat kehidupan ini. Makin kabur, makin salah, makin tersesat, makin kesleo pada saat kita melihat kehidupan ini. Kenapa? Karena kita akan berkata seperti ini, penafsiran redemptif ngomong seperti ini. Ini adalah hukuman dosa bagi si gundi. Makanya kalau Anda membaca Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Hakim-Hakim 19 mengatakan bahwa gundi ini maka berlaku serong. Dia selingkuh katanya. Tapi terjemahannya dari bahasa Ibrani nggak ngomong selingkuh. Terjemahan dari bahasa Ibrani cuma dikatakan maka bertengkarlah mereka. Ini sesuatu yang lumrah, yang common. Suami istri bertengkar. Bertengkarlah mereka dan kemudian pulang ke rumah. Bukan serong, bukan selingkuh. Jadi kalau Anda Kristen memakai penafsiran tersebut, itu adalah penafsiran yang simplistik dan twisted. Menyederhanakan dan juga menyesatkan. Ya. Dan kenapa? Karena itu membuat Anda yang Kristen, termasuk pendeta-pendeta yang suka pakai cara menafsirkan hal seperti ini, dengan gampangnya kita-kita ini kemudian menghakimi orang, menilai orang. Ada seorang tokoh agama, dia punya beberapa anak, salah seorang anaknya itu mengalami gagal dalam rumah tangganya. Dan tokoh agama ini adalah tokoh agama yang suka memakai penafsiran ini. Memakai kerangka penebusan, bahwa ada dosa berarti ada hukuman. Kalau sampai terjadi sesuatu yang jelek, itu karena hukuman dosa. Dan tokoh agama ini, suatu hari anaknya itu, yang keluarganya berantakan, ditemukan meninggal di sebuah daerah, di dalam sebuah kendaraan. Dengan entengnya tokoh agama ini berkata, itu hukuman dosa bagi dia. Ini anaknya loh. Dengan entengnya dia berkata, itu hukuman dosa bagi dia. Kenapa? Menafsir, pakai kerangka pikir penebusan. Jadi twisted caranya melihat kehidupan ini. Bahkan cara yang sama, cara penafsiran yang sama kemudian melanjutkan. Yang terjadi dengan gundi ini, itu adalah sebuah pencegahan supaya tidak terjadi dosa yang lebih besar. Dia diperkosa supaya tidak terjadi dosa yang lebih besar, yaitu apa? Dosa homoseksual. Ya, jadi menurut penafsiran ini, dosa itu ada kelompok-kelompoknya. Dosa ada hierarkinya. Pertanyaan saya, dari mana Anda dapat info? Kalau dosa itu ada hierarki, ada susunan-susunannya, ada level-levelnya. Kalau Anda belum tahu apa itu dosa, Anda bisa mengikuti salah satu episode The City Light, namanya Next Step, yang memberitahu kepada kita definisi tentang dosa. Lengkap tuh, 6 seri. Jadi penafsiran seperti inilah yang membuat orang juga berkata, bahwa pada saat Yesus disalib, adalah untuk memuaskan hukuman Allah atas dosa. Jadi kalau Anda menafsir ini, saudara lihat ya, betapa twistednya penafsiran tersebut. Ini membuat Allah puas dengan melihat Yesus disalib, berarti membuat apa? Allah itu haus darah, Allah itu suka menumpahkan darah orang. Jadi kalau Anda percaya kepada tafsiran seperti itu, saya mau tanya nih ya. Anda pernah dengar kisah perkosaan pada bulan Mei tahun 98 di Indonesia ini? Pernah? Kalau Anda pernah dengar kisah seperti itu, Anda tega ngomong kepada wanita-wanita yang diperkosa, istri-istri yang diperkosa di hadapan suaminya, Anda tega ngomong dan berani bilang kalau itu adalah karena hukuman atas dosa mereka? Berani bilang Anda seperti itu kepada mereka? Anda pernah dengar gadis-gadis remaja yatim piatu yang sudah tidak punya orang tua, kemudian dijual, sex trafficking? Coba saya mau tanya, Anda berani berkata bahwa itu karena dosa mereka? Kalau orang tua mereka masih hidup nih, Anda berani ngomong kepada orang tuanya, ini dosamu nih, ini dosa anakmu, makanya mereka sekarang dijual, dihukum sekarang ini. Ada sebuah kota di Afrika, salah satu negara Afrika. Kota tersebut dikenal dengan sebutan Snake Alley City, kota gang ular. Jadi kotanya itu ada gang-gang kecil penuh dengan bar, tempat minuman keras,
Pada malam hari pria-pria datang, barbar tersebut menjual alkohol yang dicampur dengan darah ular, dan kemudian dalam keadaan mabuk, para pria tersebut masuk ke kamar-kamar kecil pengap. Di dalam gang-gang di barbar tersebut disuguhi apa? Dalam kamar-kamar tersebut sudah disediakan anak-anak kecil, usianya yang paling muda, umurnya baru 11 bulan. Anak-anak laki-laki maupun perempuan. Dan mereka puaskan nafsu mereka kepada anak-anak tersebut. Banyak anak-anak yang tewas di abuse. Beberapa di antaranya, duburnya, anusnya rusak parah. Sampai kita bisa lihat isi perutnya. Pertanyaan saya, Anda berani ngomong sama anak-anak tersebut, kamu dosa? Dosa apa mereka? Jadi itu twisted interpretation. Nah, kalau Anda Kristen, termasuk pendeta seperti saya, suka memakai penafsiran seperti itu, apa-apa itu karena dosa dan ada penebusannya. Ini yang sebetulnya sedang terjadi di gereja dan bagi kita-kita yang Kristen. Gereja terlalu fokus bagaimana orang safe, orang selamat, safe, selamat. Tapi tidak membuat orang merasa safe, aman. Gereja terlalu fokus membuat orang itu safe, memastikan orang safe, selamat. Tapi lupa menyediakan lingkungan, berkomunikasi, menyediakan lingkungan di mana orang merasa aman, safe. Jadi bagi Anda yang Kristen, apakah iman Anda itu suka menghubungkan semua hal yang jelek yang dialami manusia sebagai hukuman Tuhan? Kalau iya, maka iman Anda tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan Gundi dari Bethlehem ini. Kalau iman Anda selalu menghubungkan yang jelek sebagai hukuman Tuhan, maka iman Anda tidak bisa menunjukkan bahwa Tuhan juga peduli dengan gundu ini. Kalau iya seperti itu iman Anda, menghubungkan semua hal yang jelek dengan hukuman Tuhan, maka ada banyak orang yang sejak lahir, menurut iman Anda sudah dibuang dan disingkirkan secara kekal. Saya lanjutkan ceritanya. 11 suku Israel kemudian kumpul memerangi suku Benyamin. Satu suku melawan 11 suku. Puluhan ribu melawan ratusan ribu orang. Tapi suku Benyamin 700 orang pria, itu ada yang ahli perang. Mereka ahli main ketapel, tangannya kidal, tapi pada saat mereka mengumban tidak satu pun yang lolos. Sangat akurat. Nah, saling bunuh nih, 11 suku dengan satu suku Benyamin, mereka saling bunuh. Akhirnya 11 suku Israel berhasil mengalahkan. Puluhan ribu tapi tewas. Sisa 600 pria Benyamin. Nah sekarang suku Israel bingung semua. Suku Benyamin wanita semua udah gak ada, tinggal 600 pria dan mereka melarang siapapun wanita dari 11 suku untuk menikah dengan para pria Benyamin ini. Mereka bingung kalau gitu mereka dapat istri dari mana? Ini yang dilakukan oleh 11 suku. Mereka cari 2 kota, penduduknya dibinasakan, disisakan para gadis perawannya. Di satu kota ditemukan 400 perawan, kurang 200, satu kota lagi dibasmi, 200 perawan, kemudian disisakan. Anda lihat sebuah tragedi yang terjadi. Satu pemerkosaan dan satu pembunuhan, kemudian punya snowball effect, efek yang menggunung. Satu pembunuhan, satu pemerkosaan, jadi puluhan ribu tewas. Plus 600 gadis perawan diperkosa. Dan kemudian setelah menceritakan semuanya itu, kitab Hakim-Hakim berakhir. Tidak ada penebusan. Tidak ada rekonsiliasi. Tidak ada kebangkitan. Kitab Hakim-Hakim kemudian berakhir ditutup dengan kalimat ini. In those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Ketika itu tidak ada raja di Israel, tiap orang melakukan apa yang dipandangnya baik. Nah, berarti kita harus tanya dong kalau gitu ya. Berarti kisah ini ada di dalam Alkitab, apakah untuk menunjukkan, ini loh, bedanya kalau ada raja dan kalau tidak ada raja. Kalau tidak ada raja kayak gini nih, kekejaman. Kalau ada raja beda. Nah sekali lagi, kalau Anda menafsir seperti itu simplistik, itu menyederhanakan. Ya, kenapa? Anda mungkin berkata, kan ada ayatnya sendiri yang bilang nih, pada saat tidak ada raja, maka peristiwa teror dan kekejaman ini terjadi. Kalau Anda menafsir seperti itu, cek dong kalau gitu.
apa yang dialami Israel, apa yang terjadi di Israel pada saat ada raja. Nah, saya ajak Anda maju beberapa tahun kemudian. Pada saat seorang raja bernama Daud, raja terkenal Israel, kemudian jadi raja, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Dia embat istri temannya. Dia ambil istri temannya Uria, dihamili. Kemudian pada saat tahu istri temannya hamil, dia berkonspirasi membunuh sahabatnya Uria tersendiri. Kemudian Raja Daud punya beberapa istri, jadi punya beberapa anak dari beberapa istri, salah satu anaknya namanya Amnon. Amnon suka dengan anak Daud yang lain, seorang gadis bernama Tamar yang cantik. Tapi Tamarnya nggak mau, diperkosa sama Amnon. Keluarga raja saling memperkosa, saling membunuh. Jadi bedanya apa? Ada raja dan tidak ada raja. Bedanya apa bagi Israel? Israel ternyata tetap melakukan apa yang benar menurut mereka sendiri. Ada raja ataupun tidak ada raja. Jadi ini pelajaran pertama buat kita semua. Kisah ini menunjukkan bahwa musuh terbesar kita, musuh paling menakutkan kita, ternyata adalah diri kita sendiri. Kita ini adalah penjajah diri kita sendiri. Kita adalah pembunuh diri kita sendiri. Kita adalah pemerkosa diri kita sendiri. Di Israel ada raja atau tidak ada raja. Ternyata Israel sendiri adalah musuh yang paling menakutkan dan paling besar bagi mereka. Bukan Amalek, bukan Moab, bukan Filistin. Bahkan kalau Anda familiar dengan kitab perjanjian lama, kisah-kisah perjanjian lama, Musa pernah memberikan instruksi. Basmi orang Amalek, jangan sisakan apapun karena kekejaman mereka begitu luar biasa. Kalau Anda membaca kisah ini, maka tidak ada bedanya orang Amalek dengan orang Israel. Sama-sama sadis, sama-sama kejam. Jadi kita semua nih, ada raja atau tidak ada raja. Saya dan Anda yang Kristen dan yang bukan Kristen, kita ini ya, ke gereja atau tidak ke gereja. Ada pendeta atau tidak ada pendeta. Ada tokoh agama ataupun tidak ada tokoh agama. Ada imam besar atau tidak ada imam besar. Kita semua sangat perlu juru selamat. Kita bisa pakai cara apapun untuk memuaskan yang kita suka. Termasuk memakai nama Tuhan dan pakai nama gerejanya. Kenapa? Karena kita ini musuh paling mengerikan bagi diri kita sendiri. Kita semua memerlukan juru selamat. Nah, kabar baiknya adalah ini. Anda tahu, Natal yang akan diperingati oleh orang Kristen 1 bulan lagi, sebetulnya apa sih yang kita peringati dari Natal? Natal adalah memperingati juru selamat. Itu memang datang khusus mencari yang berdosa. Mencari yang sakit jiwa dan moral kayak kita ini. Yang ada raja ataupun tidak ada raja, ke gereja ataupun tidak gereja, kita memang jahat. Tega membunuh nama orang. Tega mengambil market pelanggan orang demi nama kita sendiri. Dan tahukah Anda pada saat Tuhan Yesus datang, Dia datang bukan di kemewahan dunia ini, Dia datang di malam sunyi yang mematikan. Malam tersebut, Herodes membunuh bayi 2 tahun ke bawah. Di mana? Di Bethlehem. Jadi ini menarik ini ya. Gundi itu dari Bethlehem. Pembantaian bayi yang terjadi di era Yesus terjadi di Bethlehem. Ini 2 kisah Bethlehem. 2 kisah Bethlehem ini tentang Allah yang masuk ke dunia di tempat-tempat sunyi. Allah yang ada di diamnya korban yang tidak punya nama. 2 kisah Bethlehem ini tentang Tuhan yang melihat yang terlupakan dan yang bisa dilihat oleh yang terlupakan. Tuhan yang mendekati orang yang terbuang, yang disingkirkan, yang tidak punya nama. Dan Tuhan yang bisa didekati oleh orang-orang yang terbuang, yang tidak punya nama. Dan Dia panggil semua kita yang tidak punya nama, yang dilupakan, yang tidak punya suara, dengan sebutan apa? My child. Mine. Milikku. My beloved. Pelajaran yang kedua sekarang. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk apa? Untuk mengingat
orang-orang yang tidak punya nama dan yang dilupakan. Kisah ini ada untuk membuat kita ingat orang-orang yang tidak punya nama dan yang dilupakan. Karena apa? God of the forgotten. Allah dari orang yang dilupakan, Allah dari orang yang tidak punya nama, Allah yang kasih, mengundang kita semua, Anda dan saya, untuk ngapain? Pasang telinga, arahkan mata, perhatikan dengan hati. Di masa Advent ini, masa Advent adalah istilah orang Kristen tentang masa menjelang Natal. Di masa Advent ini, dengarkan, pasang telinga, arahkan mata, perhatikan dengan hati suara dari orang-orang yang voiceless, yang tidak punya suara. Perhatikan kisah dari orang-orang yang nameless, yang tidak punya nama. Dan berikan terang dalam kegelapan kehidupan mereka semua. Saya kasih 3 perbandingan menarik. Gundik ini diperkosa, disiksa, dibunuh. Tidak ada upacara duka, tidak ada upacara penguburan. Dia sendirian di dunia pria, diperalat oleh para pria tersebut. Dia tanpa nama, tanpa kalimat satupun yang keluar dari mulutnya. Tidak punya kekuatan, dia bahkan tidak punya teman yang menemani dia pada saat hidup. Dia tidak punya teman yang menangisi dia pada saat dia tidak ada. Bandingkan dengan ini. Di atas salib, Yesus ditinggal semua teman-temannya. Bahkan di atas salib, dia berteriak seperti ini, Eli, Eli, lama sabachthani, Bapakku, kenapa engkau tinggalkan aku? Itu jeritan Yesus di atas salib. Itu jeritan yang tidak terdengar dari gundik, dari Bethlehem ini. Yang kedua, yang menarik, tubuh gundik ini dimutilasi. Dibagi-bagiin ke orang banyak. Bandingkan dengan ini. Tubuh Tuhan Yesus dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan. Anda dan saya pada saat perjamuan kudus, apa yang Anda peringati? Anda makan dan minum tubuh Tuhan yang dibagi-bagikan, yang dimutilasi. Minum darah Tuhan yang dibagi-bagikan. Untuk apa? Simbol harapan baru bagi semua orang. Perbandingan yang ketiga, gundik ini nggak punya nama. Dia yang paling hina dalam kisah ini. Bandingkan dengan ini, Tuhan Yesus menjalani eksekusi sebagai orang yang paling hina. Salib itu adalah alat eksekusi paling hina hari itu. Dan kemudian Yesus pernah berpesan seperti ini. Apa yang engkau lakukan pada orang yang paling hina ini, engkau lakukan untuk aku. Jadi kalau kita tanya di manakah Tuhan pada saat hal jelek terjadi, jawabannya Tuhan sedang bersama dengan orang-orang yang mengalami hal jelek tersebut. Hal hina tersebut. Tuhan ada bersama dengan orang-orang yang tidak punya nama, yang terlupakan. Tuhan menangis bersama orang-orang yang terlupakan. Jadi bagi Anda yang di-abuse, yang pernah mengalami situasi yang tidak mengenakkan, Anda perlu tahu, Anda dikenal Tuhan, Anda dinamai sebagai precious, beloved, mothers of faith, women of faith. Anda adalah ibu-ibu yang punya iman, wanita-wanita beriman. Anda berharga, Anda dicintai. Semua wanita, semua anak, semua pria yang pernah mengalami kekejaman punya dignity of humanity. Jadi Anda bisa ambil 2 langkah ini. Yang pertama, Anda yang pernah mengalami situasi di abuse atau kekejaman seperti itu, bisa pergi untuk counseling. Go for counseling. Lewat counseling, kalau Anda tinggal di Jakarta, Anda bisa tanya kepada kami dari The City Light atau Gracia Community Jakarta, karena kami bermitra dengan beberapa lembaga counseling. Counseling is helpful to help you mengalami healing terapi, mengalami proses pemulihan dan penyembuhan. Jadi langkah yang pertama, Anda yang pernah di-abuse, go for counseling. Yang kedua, carilah komunitas yang memperlakukan Anda sebagai human yang punya dignity, sebagai gambar dan rupa Allah. Carilah komunitas yang memperlakukan Anda sebagai orang yang punya derajat, sebagai gambar dan rupa Allah. Sekarang khusus bagi yang Kristen. Kalau Anda Kristen, Natal tahun 2020 ini bukan waktunya perayaan. Bukan waktunya selebrasi. Natal tahun 2020
adalah untuk mengingat orang-orang yang tidak punya nama. Anda perlu ingat bahwa Tuhanmu yang Anda sembah, yang Anda agungkan, datang ke dunia ini tidak ada perayaan. Dia datang di tengah sunyinya malam yang mematikan. Ini waktunya untuk Anda memperhatikan orang-orang yang tidak punya nama yang dilupakan. Ada orang-orang yang berhasil lolos dari kamp konsentrasi di Auschwitz, survivors of Auschwitz yang kemudian tinggal di kota Philadelphia di Amerika. Para survivors ini tiap 1 bulan sekali breakfast meeting. Suatu hari seorang jurnalis datang dan tanya kepada mereka, apakah bapak-bapak, ibu-ibu semua ini benci dan trauma setiap kali mendengar aksen Jerman? Karena orang-orang Jerman yang membunuh banyak orang di kamp konsentrasi. Jadi dia tanya, apakah kalian semua trauma terhadap Jerman? Salah satu survivor jawab seperti ini, saya sama sekali nggak benci orang Jerman. Pada saat saya masih kecil, saya ingat suatu hari saya dan papa saya itu dimasukkan ke kereta barang dan kemudian dikirim ke kamp konsentrasi di Auschwitz. Kami berdesakan di gerbong kereta barang tersebut sampai kami kesulitan bernafas, menempuh lebih daripada 3 hari perjalanan. Kadang di satu tempat harus stop sampai 6 jam tanpa air minum, tanpa makanan, bau kencing, bau kotoran manusia begitu menyengat. Saya ingat saya menangis berjam-jam karena sakit perut, kelaparan. Tapi pernah 2 kali kereta stop di malam hari, dan ada orang-orang Jerman yang menyelinap keluar dari hutan, mendekati kereta kami, menyelipkan roti, potongan-potongan roti, dan cups of water, gelas-gelas minuman air. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan mereka. Jadi setiap kali saya mendengar aksen Jerman, saya ketemu orang Jerman, saya langsung mikir, jangan-jangan orang ini anak atau cucunya orang yang kasih saya roti, yang beri saya minum. Jangan-jangan mereka adalah cucu, anak atau cucu orang-orang yang tidak melupakan saya, orang yang terlupakan, yang tidak punya suara dan tidak punya nama karena kami semua hanya dikasih nomor. Dan kemudian biasanya di akhir breakfast meeting tersebut, para survivors itu, para survivors korban antisemitisme ini yang tidak punya nama, yang hanya dikasih nomor, kemudian mereka saling bergandengan tangan dan menyanyi. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Selesai nyanyi ditanya, kenapa kok kalian nyanyi lagu itu? Mereka jawab, di kamp konsentrasi tiap pagi kami pegangan tangan dan menyanyikan lagu ceria ini. Karena itu satu-satunya hal yang membuat semangat kami bangkit untuk melewati sepanjang hari. Jadi bagi yang Kristen, di masa Advent menjelang Natal ini, be the sunshine for the forgotten, for the unnamed. Be the sunshine. Jadilah reflektor terang Tuhan. Bagi yang Kristen, sediakan lingkungan gereja yang aman sebelum mencoba menyelamatkan jiwa orang. Sediakan lingkungan gereja yang safe sebelum mencoba save jiwa orang. Dan saya ingin kita semua, termasuk saya, coba ingat satu anggota keluarga yang terlupakan. Satu anggota keluarga yang tidak punya suara, yang paling hina di antara keluarga kita. Jadilah sunshine bagi dia. Karena apa itu kerajaan surga? Di mana kerajaan surga bisa ditemukan? Kerajaan surga adalah
tiap kali sebuah pelanggaran diampuni, tiap kali orang asing disambut, tiap kali musuh dirangkul, tiap kali yang paling hina di antara kita diangkat, dan tiap kali hukum ditegakkan untuk menunjukkan keadilan. Tiap kali ada suara yang melawan ketidakadilan, tiap kali ada orang yang menunjukkan terang, jadi sunshine bagi orang yang mengalami kegelapan. Jadi saya ingin akhiri dengan ini. In memoriam of the unnamed woman. Mengenang Gundi Bethlehem yang tidak punya nama. Her body was broken and given to many. Di atas batu nisannya tertulis kalimat itu. Tubuhnya dihancurkan dan dibagi-bagikan kepada banyak orang. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, hati kami tidak bisa membayangkan seperti apa yang dialami oleh wanita Gundi yang tidak punya nama ini. Tapi ternyata Tuhan Yesus sendiri mengalami peristiwa tersebut. Demi cinta bagi kami semua, sebetulnya orang-orang yang dalam kehidupan ini, kamilah musuh terbesar diri kami sendiri. Kamilah musuh paling menakutkan diri kami sendiri. Tapi Tuhan menjadi juru selamat bagi kami-kami yang sebetulnya tidak tertolong. Kami diperbaharui jiwa, pikiran, hati, emosi untuk memiliki pikiran yang baru, pikiran Tuhan sendiri, supaya kami justru mulai memikirkan hal-hal yang di atas dan melakukan hal-hal yang baik. Di musim Natal ini, menjelang Natal, biarlah kami semua juga diingatkan oleh kisah ini untuk ingat anggota keluarga kami yang selama ini mungkin kami acuhkan karena dia miskin, karena dia bodoh, karena dia hina, karena dia mungkin punya sakit tertentu. Tolonglah kami semua supaya di musim Advent Natal ini kami menjadi terang matahari, sunshine, terang Tuhan, reflektor terang Tuhan bagi saudara-saudara kami yang hari-hari ini tidak punya nama, dilupakan dan diacuhkan oleh banyak orang. Dan kami berdoa, pada saat kami melakukan semua hal yang baik tersebut, kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua, memberikan kepada kami berkat Tuhan untuk kami terus bisa pakai menghormati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk perhatian Anda. Ketemu lagi di episode berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat Bro dan Sis, Bapak Ibu juga Om dan Tante yang ada di rumah yang masih setia sampai akhirnya acara kita semua pada pagi hari ini. Saya sangat berharap sekali apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah kita naikkan, puji-pujian bisa membawa banyak kebaikan, khususnya untuk diri kita pribadi. Untuk 1 minggu ke depan saya mau mengajak untuk Om dan Tante, Bapak Ibu, setelah Bro dan Sis semua yang ada di rumah, untuk kita bisa lebih menghargai orang lain lagi. Kita bisa lebih menghargai orang yang berbeda pendapat dengan kita, orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda apapun dengan kita. Kita mau lebih menghargai mereka lagi. Terima kasih untuk setiap dukungan, untuk setiap support, doa, juga dana yang sudah diberikan sehingga terlangsungnya acara ini dengan baik. Dan sampai bertemu kembali di minggu depan di acara yang sama, tentunya dengan jam yang sama juga, berserta dengan keluarga, teman-teman kita semua yang kita kasihi, yang kita sayangi. Dan akhir kata, peace, love, and be blessed.